Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah persamaan diferensial yang diampu oleh Ibu Indah Resti Ayuni Suri, MSI, yang akan membahas materi mengenai persamaan diferensial dengan faktor integrasi. Untuk itu, sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Hairunisa, Zahrani Arfialis, dan Zumratul Isnaini. Untuk pembahasan pertama, kita akan mencari tahu definisi dari faktor integrasi itu sendiri. Pada umumnya, persamaan diferensial berbentuk M, X, Y, dx ditambah N, X, Y, dy sama dengan 0. Belum tentu eksak, maka dapat dicari tahu suatu fungsi yang bila kedua ruas dari persamaan diferensial dikalikan dengan fungsi tersebut, persamaan diferensial tersebut menjadi eksak. Fungsi tersebut dinamakan faktor integrasi, atau dapat kita simpulkan juga bahwa faktor integrasi adalah sebuah fungsi yang dikalikan ke persamaan diferensial tak eksak supaya menjadi eksak. Pada umumnya, faktor integrasi tersebut merupakan fungsi dari X dan Y, tetapi seringkali merupakan fungsi dari X saja atau Y saja. Selanjutnya yaitu cara menentukan faktor integrasi. Misalkan diberi sebuah persamaan diferensial M, X, Y, dx ditambah N, X, Y, dy sama dengan 0 tidak eksak. U, X, Y adalah faktor integrasinya, maka persamaan menjadi U, XY dikali M, XY dx ditambah U, XY dikali N, XY dy sama dengan 0 yang eksak. Persamaan tersebut berubah dikarenakan persamaan diferensial yang tidak eksak dikalikan dengan faktor integrasinya sehingga dapat membuat persamaan tersebut menjadi eksak sesuai dengan definisi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Maka berlaku turunan parsial dari UM terhadap Y sama dengan turunan parsial dari UN terhadap X. Kemudian, turunan parsial dari UM terhadap Y dipecah menjadi operasi penjumlahan, begitupun dengan turunan parsial dari UN terhadap X, sehingga menghasilkan U turunan parsial dari M terhadap Y ditambah M turunan parsial dari U terhadap Y sama dengan U turunan parsial dari N terhadap X ditambah N turunan parsial dari U terhadap X. Lalu keduanya dipindah ruaskan, yang kiri ke kanan begitupun sebaliknya, sehingga yang tadinya bernilai positif menjadi negatif. Dan dapat dijabarkan sebagai berikut. U dalam kurung turunan parsial dari M terhadap Y dikurangin turunan parsial dari N terhadap X sama dengan N turunan parsial dari U terhadap X dikurang M turunan parsial dari U terhadap Y. Beberapa kemungkinan yang terjadi. Yang pertama, bila faktor integrasinya merupakan fungsi X saja, maka U sama dengan UX, lalu turunan parsial dari U terhadap X sama dengan turunan U dibagi turunan X, dan turunan parsial dari U terhadap Y sama dengan 0, sehingga terbentuk rumus faktor integral menjadi U dalam kurung turunan parsial dari M terhadap Y dikurangi turunan parsial dari N terhadap X sama dengan N turunan U dibagi turunan X dikurangi 0. Dapat kita lihat di slide sebelumnya bahwa rumus faktor integrasi yaitu U dalam kurung turunan parsial dari M terhadap Y dikurangi turunan parsial dari N terhadap X sama dengan N turunan parsial dari U terhadap X dikurangi M turunan parsial dari U terhadap Y. Sehingga jika disubstitusikan dengan soal akan berubah menjadi N turunan U dibagi turunan X dikurangi 0. Selanjutnya dapat kita pindah ruaskan U yang ada di sebelah kiri ditukar dengan N yang ada di sebelah kanan, lalu dx dipindah ruaskan ke sebelah kiri menjadi perkalian.
sehingga terbentuk du dibagi u sama dengan turunan parsial dari m terhadap y dikurangi turunan parsial dari n terhadap x dibagi dengan n dikali dx. Sebaliknya, jika suatu persamaan diferensial, harga dari turunan parsial dari m terhadap y dikurangi turunan parsial dari n terhadap x dibagi dengan n merupakan fungsi dari x saja, maka faktor integrasinya juga fungsi x. Berikutnya kita akan membahas contoh soal dari kemungkinan yang pertama, yaitu tentukan jawab umum persamaan diferensial x pangkat 3 ditambah y kali dx ditambah x dalam kurung x kali y dikurangi 1 dikali dy sama dengan 0 mempunyai faktor integrasi hanya fungsi dari x. Maka penyelesaiannya yaitu persamaan diferensial yang diketahui kita tulis kembali, lalu kita sederhanakan di bagian setelah plus x dalam kurung x y min 1 kita kalikan dengan x sehingga akan menghasilkan x kuadrat dikali y dikurangi x. Maka dari persamaan tersebut dapat kita ambil bahwa yang pertama atau x pangkat 3 plus y itu merupakan m, sehingga turunan parsial dari m terhadap y itu sama dengan 1. Lalu yang bagian x pangkat 2 dikali y dikurangi x merupakan n, sehingga turunan parsial dari n terhadap x-nya sama dengan 2xy dikurangi 1. Karena faktor integrasinya hanya fungsi dari x, maka kita dapat menggunakan rumus du per u sama dengan turunan parsial dari m terhadap y dikurangi turunan parsial dari n terhadap x dibagi dengan n dikali dx. Sama dengan kita tahu bahwa di slide sebelumnya turunan parsial dari m terhadap y itu bernilai 1, lalu dikurangi dengan turunan parsial dari m terhadap x itu bernilai 2xy dikurangi 1, kemudian dibagi dengan n. N-nya adalah di persamaan awal yang diketahui n-nya itu adalah x dalam kurung xy min 1 dikali dx. Kemudian pembilangnya itu kita kalikan 1 dikali dengan min 2xy menghasilkan min 2xy, lalu 1 dikalikan dengan min dikali min menjadi plus, jadi 1 ditambah 1 itu plus 2. Lalu penyebutnya tetap sama. Kemudian karena di sini bernilainya sama-sama 2 dapat kita keluarkan sehingga menjadi min 2 dikali dengan xy min 1. Kemudian karena penyebut dan pembilangnya ini sama, xy min 1 bisa kita coret sehingga menyisakan min 2 per x. Kemudian kita integralkan. Integral dari du per u adalah ln u, lalu integral dari dx per x adalah ln x. Sehingga ln u sama dengan min 2 ln x. Lalu u sama dengan x pangkat min 2, atau sama saja dengan u sama dengan 1 per x pangkat 2. Sehingga persamaan diferensial menjadi 1 per x kuadrat dikalikan dengan x pangkat 3 plus y kali dx ditambah x dalam kurung xy min 1 dikalikan dy sama dengan 0. Kemudian 1 per x pangkat 2 dikalikan dengan x pangkat 3 menghasilkan x ditambah y per x pangkat 2 dikali dx ditambahkan dengan x dalam kurung xy min 1 itu menghasilkan x pangkat 2 y dikurangi x, lalu kita bagi dengan x pangkat 2 sehingga menghasilkan y dikurangi 1 per x dy sama dengan 0. Dari persamaan tersebut
kita dapat mengambil bahwa M-nya itu sama dengan X plus Y per X pangkat 2, berarti turunan parsial dari M terhadap Y-nya sama dengan 1 per X pangkat 2. Lalu yang N-nya itu sama dengan Y dikurangi 1 per X. Dan turunan parsial dari M terhadap X-nya sama dengan 1 per X pangkat 2. Karena turunan parsial dari M terhadap Y itu bernilai sama dengan turunan parsial dari M terhadap X, maka persamaan diferensial tersebut adalah eksak. Karena turunan parsial dari F terhadap Y sama dengan N, maka F X, Y sama dengan integral dari Y dikurangi 1 per X dy sama dengan Y pangkat 2 dikurangi Y per X ditambah grad X. Mencari grad atau bidang skalar X dengan mendiferensialkan parsil fungsi f(x, y) terhadap X, sehingga turunan parsial dari f terhadap X sama dengan turunan parsial terhadap X dikalikan dengan integral dari n x, y dy ditambah dengan turunan parsial dari grad terhadap X sama dengan 2y dikurangi 1 per X ditambah turunan parsial terhadap X dikalikan dengan grad X. Karena turunan parsial dari F terhadap X sama dengan M atau sama dengan X plus Y dibagi X kuadrat, maka 2y dikurangi 1 per X ditambah turunan parsial terhadap X dikali grad X sama dengan X plus Y dibagi X kuadrat. Kemudian 2y dikurangi 1 per X dipindah ruaskan ke sebelah kanan sehingga menjadi X plus Y dibagi X kuadrat dikurangi 2y dikurangi 1 per X. Lalu turunan parsial terhadap X dipindah ruaskan ke sebelah kanan sehingga menjadi integral dari X plus Y dibagi X kuadrat dikurangi 2y dikurangi 1 per X dx. Maka grad X sama dengan setengah X kuadrat ditambah 1 per 3 X pangkat 3 dikurangi 2xy dikurangi y per X ditambah k. Sehingga f, y sama dengan y kuadrat dikurangi y per X ditambah 1 per 2 X kuadrat ditambah 1 per 3 X pangkat 3 dikurangi 2xy plus k sama dengan C. Jadi, jawab umum persamaan diferensial adalah y kuadrat dikurangi y per X ditambah 1 per 2 X kuadrat ditambah 1 per 3 X pangkat 3 dikurangi 2xy sama dengan C. Selanjutnya, kemungkinan yang kedua yaitu bila faktor integrasinya merupakan fungsi y saja, maka U sama dengan U, Y, lalu turunan parsial dari U terhadap Y sama dengan turunan U dibagi turunan Y, dan turunan parsial dari U terhadap X sama dengan 0, karena faktor integrasinya merupakan fungsi Y, sehingga faktor turunan parsial terhadap X-nya dia bernilai 0. Maka rumus faktor integral yang terbentuk itu menjadi U dalam kurung turunan parsial dari M terhadap Y dikurangi turunan parsial dari M terhadap X sama dengan 0 dikurangi M turunan U dibagi turunan Y. Sama seperti sebelumnya, yaitu dengan mensubstitusikan persamaan yang diketahui disubstitusikan ke dalam persamaan rumus faktor integrasi yang ada di slide sebelumnya. Lalu kita pindah ruaskan, U dipindahin ke ruas sebelah kanan dengan dy dipindahin ke ruas sebelah kiri sehingga akan menjadi du per u. Lalu min m itu dipindah ruaskan sebelah kiri menjadi dibagi
sehingga setelah dipindah-luaskan akan menghasilkan du per u sama dengan turunan parsial dari m terhadap y dikurangi turunan parsial dari n terhadap x dibagi oleh min m kali dy. Lalu kita kalikan dengan minus sehingga du per u sama dengan turunan parsial dari n terhadap x dikurangi turunan parsial dari m terhadap y dibagi dengan m dikali dy. Sebaliknya, bila suatu persamaan diferensial harga dari turunan parsial dari n terhadap x dikurangi turunan parsial dari m terhadap y dibagi m merupakan fungsi dari y saja, maka faktor integrasinya juga fungsi y. Selanjutnya, kemungkinan yang ketiga yaitu bila faktor integrasinya merupakan fungsi x plus y, maka u sama dengan uz sama dengan ux plus y. Jadi z di sini disimbolkan sebagai x plus y. Lalu turunan parsial dari u terhadap x sama dengan turunan parsial u terhadap z dikali dengan turunan parsial z terhadap x sama dengan u aksen z dikali 1 sama dengan u aksen z. Selanjutnya, turunan parsial dari u terhadap y sama dengan turunan parsial dari u terhadap z dikalikan dengan turunan parsial z terhadap y sama dengan u aksen z dikali 1 sama dengan u aksen z. Sehingga terbentuk rumus faktor integrasinya menjadi u dikalikan turunan parsial dari m terhadap y dikurangi turunan parsial dari n terhadap x sama dengan n dikali u aksen z dikurangi m dikali u aksen z. Lalu dikarenakan dua sebelah kanan itu sama-sama dikalikan dengan u aksen z, maka kita keluarkan u aksen z-nya sehingga menjadi n dikurangi m dikalikan dengan u aksen z. Lalu kita pindah ruaskan n dikurangi m, pindah ruas ke kiri menjadi pembagian, lalu u yang di sebelah kiri itu dipindah ruaskan menjadi sebelah kanan menjadi u aksen z dibagi u, atau bisa juga dengan persamaan du dibagi u sama dengan turunan parsial dari m terhadap y dikurangi turunan parsial dari n terhadap x dibagi dengan n kurang m lalu dikali dz dengan ketentuan z sama dengan x plus y. Sebaliknya, bila suatu persamaan diferensial harga dari turunan parsial dari m terhadap y dikurangi turunan parsial dari n terhadap x dibagi dengan n dikurang m merupakan fungsi dari x plus y, maka faktor integrasinya juga merupakan fungsi x plus y. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kekeliruan dalam penulisan ataupun pengucapan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat dimengerti dan tersampaikan dengan baik. Terima kasih sudah menonton. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.